Nah, berkaitan dengan orang-orang yang mengunjungi pemakaman, mengunjungi kuburan-kuburan, ziarah kubur secara asal disyariatkan. Akan tetapi tatkala ziarah kubur dijadikan sebagai tujuan utama dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, maka tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, tur-tur wisata-wisata yang dikatakan wisata religi, ya, bersusah payah melakukan safar, perjalanan jauh, perjalanan panjang, mengunjungi makam fulan, mengunjungi makam fulan, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini sejatinya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena tidak ada yang namanya tur wisata religi. Artinya kita bersusah payah melakukan perjalanan panjang dalam anggapan, dalam keyakinan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan ibadah, perjalanan yang mendapatkan ganjaran, perjalanan yang mendapatkan pahala, keutamaan, dan lain sebagainya. Itu nggak ada dalam Islam, kecuali ketiga lokasi. Ada yang bisa nyebutkan? Nah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan sabda Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, artinya perjalanan yang kalian anggap itu ibadah, wisata religi lah bahasa kita, kecuali ketiga tempat, yaitu Masjid Al-Haram, masjidi hadza, masjidku ini, bukan ini maksudnya ya, Masjid Nabawi maksudnya, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau tiga masjid ini, iya, itu namanya wisata religi, namanya tur religi. Tapi kalau kita bersusah payah, misalnya kita ini lagi ada di Saudi, kita bersusah payah mengunjungi Masjid Tanwir ini dengan meyakini Masjid Tanwir ini kalau dikunjungi akan mendapatkan ini, bernilai ibadah ini dan seterusnya. Padahal yang dikunjungi masjid juga, tapi itu tetap menyelisih sunnah Nabi SAW. Nggak boleh kita bersusah payah untuk mengunjungi sesuatu yang Nabi SAW tidak menganjurkan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang mengunjungi pemakaman, mengunjungi kuburan-kuburan, ziarah kubur secara asal disyariatkan. Akan tetapi tatkala ziarah kubur dijadikan sebagai tujuan utama dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, maka tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kita menziarahi kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita ziarahi. Mungkin di belakang rumah ada kuburan, di kampung sebelah ada kuburan, kita ziarahi, tidak ada masalah. Untuk mengingatkan kita akan kematian, sembari mendoakan para penghuni kubur yang memang mereka sedang membutuhkan doa-doa kita karena mereka sedang mengalami masa-masa sulit di kuburan. Itu. Tapi kalau sengaja kita mengunjungi makam fulan yang letaknya jauh di ujung dunia sana, misalnya kita bersusah payah ke situ hanya ke tujuan kuburan situ, nggak boleh, kecuali apabila memang kita kebetulan lagi safar di sana, mungkin lagi ada kerjaan, nggak ada urusan sama agama, kita mungkin ada keperluan di kota tersebut, ada keperluan, ada hajat di kota tersebut, lalu kita berziarah di makam yang ada di kota tersebut, tidak ada masalah. Kita doakan penghuni makam itu, ya, dan kita juga sembari mengingat akan kematian. Karena orang yang melakukan itu terbagi-bagi. Ada yang jatuh dalam kesyirikan dan ada yang jatuh dalam kebid'ahan. Jatuh dalam kebid'ahan apabila tadi dia kesana itu tidak minta-minta kepada penghuni kuburnya, tapi dia kesana memang untuk mendoakan penghuni kubur tersebut dan mengingatkan dia akan kematian. Benar sudah. Akan tetapi yang jadi masalah adalah bersusah payahnya dia untuk menuju ke kuburan itu. Dia anggap itu sebagai sebuah ibadah, dia anggap itu sebagai sebuah tur religi, padahal Nabi tidak pernah menganjurkan hal tersebut. Ya, Nabi tidak pernah menyatakan hal itu. Ada orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan manakala dia benar-benar meminta-minta kepada penghuni itu, meskipun tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun yang dituju adalah Allah, tapi melalui perantara penghuni kubur itu sudah jatuh kesyirikan dalam dirinya.
Dan orang-orang yang ikut andil partisipasi dalam hal ini, entah dia sebagai tour leadernya atau mungkin dia sebagai penyelenggaranya atau apapun itu, maka dia jatuh ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan berbuat kesalahan.